Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pada pembahasan kriteria para perawi yang boleh diterima riwayatnya, yaitu sifatu man tuqbal riwayatuhu. Nah, ini pembahasan malam hari ini adalah salah satu dari pembahasan yang para ulama hadis itu mendiskusikannya di dalam karya-karya tulis mereka, terutama di bidang ulumul hadis, yaitu tentang permasalahan periwayatan seorang perawi yang di dalam dirinya itu terdapat satu kebid'ahan. Jadi terindikasi meyakini satu kebid'ahan karena nampak dalam 1, 2, 3 hal perawi tersebut itu ada kecenderungan terhadap kebid'ahan tertentu. Nah, apabila ini terjadi, apakah riwayatnya itu diterima atau tidak? Ini yang menjadi permasalahan yang kemudian para ahli hadis itu mencarikan jalan keluar atau solusi bagi pertanyaan ini, jawaban bagi pertanyaan tersebut, apakah boleh diterima atau tidak. Nah, sebagai pendahuluan, kita kemarin sudah mempelajari bahwasanya seorang perawi, di antara syarat riwayatnya itu diterima adalah perawi tersebut harus adil. Itu syaratul adalah yang kita pelajari kemarin. Nah, syaratul adalah ini menjadikan seorang perawi harus perawi yang adil. Dan definisi perawi yang adil kemarin sudah kita pelajari. Perawi yang adil adalah al-muslimu al-balighu as-salimu min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah, yaitu seorang muslim yang dia telah dewasa dan kemudian selamat dari sebab-sebab kefasikan dan perkara-perkara yang menjatuhkan kehormatan diri, muru'ah. Nah, namun kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya selamatnya seorang perawi itu dari sebab-sebab kefasikan itu tidak berarti bahwasanya perawi tersebut tidak pernah melakukan perbuatan dosa, selalu benar seperti malaikat, enggak. Tetapi nanti ada ketergelinciran 1, 2 dalam 3 hal, tetapi itu bukan menjadi bagian dari karakter dirinya gitu. Ada satu kesalahan dia lakukan, itu bukan menjadi karakter dirinya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan bid'ah itu adalah salah satu dari sebab-sebab kefasikan tersebut, karena kebid'ahan ini adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Secara tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada aturannya dari kami, maka amalan tersebut itu tertolak. Nah, jadi bid'ah ini masing-masing para ulama nanti punya definisi yang berbeda-beda, tetapi semuanya merujuk pada satu hal yang sama. Jadi perbedaan definisi para ulama itu lebih kepada agar sesuatu yang sejatinya bukan bid'ah itu jangan sampai dianggap sebagai bid'ah gitu. Nah, adapun definisi yang saya kemukakan pada malam hari ini, yang saya lebih cenderung kepadanya, ini adalah definisi yang diadopsi oleh para a'immatus syafi'iyah. Jadi kata kuncinya bid'ah itu adalah mukhalafah terhadap sunnah gitu loh. Bid'ah itu sesuatu yang baru, kemudian dia dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam, namun sejatinya dia menyelisihi ajaran Islam itu sendiri gitu. Dia menyelisihi.
Nah ini saya ambilkan definisi ini dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih di dalam kitab beliau Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau meriwayatkannya dengan sanad yang sahih bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan al-muhdatsatu minal umuri sinfan. Perkara-perkara yang baru di dalam di dalam agama ini ada dua sinfan, ada dua jenis. Ma wafaqa kitaballah wa sunnata nabiyhi wa ijma'il muslimin wal qiyas gitu kan. Fahuwa muhdatsatun mahmudah. Yang dia masih ada kesesuaian dengan kitabullah. Dia meskipun dia baru, tetapi ada kesesuaian dengan kitabullah, ada kesesuaian dengan sunnah Nabi, atau ada kesesuaian dengan ijma' kaum muslimin, dan kemudian kesesuaian dengan qiyas, maka ini adalah muhdatsah yang mahmudah. Dia perkara yang baru tetapi dia terpuji. Ini yang kemudian sering diungkapkan oleh para a'immatus Syafi'iyah dengan istilah bid'ah hasanah itu. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i melanjutkan adapun nanti ketika ada mukhalafah tukhalifu kitaballah wa sunnata nabiyhi, dan kemudian ijma'il muslimin dan qiyas, maka perkara tersebut fahiya muhdatsatun ghairu mahmudah atau muhdatsatun madmumah. Dia sesuatu yang baru, perkara yang baru, dan ini dia buruk. Nah, inilah yang sering diungkapkan oleh para ulama Syafi'iyah dengan istilah bid'ah sayyi'ah. Dan dalilnya yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu untuk membagi kategori bid'ah yang seperti ini itu adalah qaul Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qaul Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau itu menasehati Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau itu mengadakan salat tarawih. Itu antum bisa lihat nanti riwayatnya di dalam Sahih Bukhari ketika Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'u hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini gitu. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelumnya juga pada masa Abu Bakar As-Siddiq ketika penyusunan ketika penyusunan Al-Qur'an, Abu Bakar As-Siddiq kan memandang bahwasanya pembukuan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran dalam suatu catatan ini adalah suatu hal yang bid'ah gitu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu tidak berani melakukan hal tersebut. Ketika beliau mengatakan af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh bagiku untuk melakukan sesuatu yang Rasulullah belum pernah melakukannya gitu kan. Maka Umar bin Khattab hanya menjawab apa gitu, wallahi huwa khair, demi Allah itu baik gitu kan. Jadi dia hujah atau argumennya Umar bin Khattab untuk meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya pembukuan Al-Qur'an itu, penulisan Al-Qur'an dikumpulkan di dalam satu mushaf itu bukan perkara yang bid'ah. Argumentasinya Umar hanya mengatakan wallahi huwa khair, demi Allah itu baik. Maka Abu Bakar mengatakan famazala Umar yuraji'uni hatta syarahallahu sadri. Umar masih terus membujukku sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu membukakan hatiku, melapangkan dadaku untuk melakukan hal tersebut. Disampaikan kemudian kepada Zaid bin Thabit, karena juru tulisnya Nabi semasa Nabi hidup kan Zaid bin Thabit, tentang usulan untuk membukukan Al-Quran. Sama jawabannya Zaid bin Thabit, apa saya melakukan sesuatu yang Nabi SAW itu nggak pernah melakukannya gitu. Tetap argumentasinya Umar wallahi huwa khair, demi Allah itu baik. Nah inilah yang kemudian mendasari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menetapkan konsep ini. Nah nanti antum kalau memperluas referensi mungkin antum akan mendapati definisi bid'ah yang lebih kompleks lagi, yang dia lebih ada kalau dalam ilmu definisi itu namanya qaid. Ada qaid-qaidnya gitu, dia ada tambahan batasan-batasan tertentu agar sesuatu yang dia bukan bid'ah jangan sampai masuk ke dalam definisi tersebut.
Nah, di antara yang mungkin para asatidzah itu banyak mengungkapkan definisi bid'ah itu adalah definisi bid'ahnya Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Definisi bid'ahnya Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Sampai kemudian Imam Asy-Syatibi rahimahullah itu kan juga punya konsep bid'ah idhofiyah namanya. Itu nanti pembahasan yang seperti ini tepatnya ini di pembahasan usul fikih sebenarnya. Karena Al-Imam Asy-Syatibi itu banyak menggunakan kaidah-kaidah usuliyah ketika beliau membahas tentang kebid'ahan. Namun yang pada malam hari ini sebagaimana saya sampaikan, teori yang saya gunakan ini adalah teorinya teorinya Al-Imam Asy-Syafi'i yang singkatnya bid'ah itu adalah mukhalafatus sunnah atau lawan dari sunnah, di mana ketika kebid'ahan itu dilakukan ada sunnah yang digugurkan. Jadi seperti itu. Nah, permasalahannya di mana gitu kan? Permasalahannya di mana? Ketika bid'ah itu adalah lawan dari sunnah, bagaimana mungkin seorang perawi yang dia itu mengemban amanat membawa riwayat sunnah, tetapi di dalam dirinya meyakini sesuatu yang menyelisihi sunnah gitu loh. Dia memiliki kebid'ahan, meyakini suatu hal yang menyelisihi sunnah, sedangkan dia membawa sunnah itu gitu. Nah, ini kan satu hal yang bertentangan. Dia menyampaikan sunnah, tetapi dalam amalannya dia melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah. Nah, di sini kemudian para ulama mengungkapkan pandangan-pandangannya dan sampai pada permasalahan bagaimana hukum riwayatnya itu bisa diterima atau tidak. Yang dia amalkan, yang dia yakini menyelisihi sunnah, gitu kan. Sementara itu dia membawa suatu sunnah. Maka sebelum kita membahas hal ini, beberapa jenis-jenis kebid'ahan yang ada pada perawi-perawi hadis yang nanti perawi-perawi ini di dalam khazanah kitab-kitab hadis itu banyak bertebaran nanti. Bahkan kemudian di Sahihain. Jadi terindikasi memiliki kebid'ahan sampai pada yang dia memang terbukti memiliki kebid'ahan gitu loh. Ini lupa saya cantumkan satu kebid'ahan namanya bid'ah murji'ah, ini lupa saya cantumkan di sini. Nah, di antara yang banyak itu khawarij ini. Kemudian tasyayyu' ini kecenderungan untuk kecenderungan untuk mengedepankan atau mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti tasyayyu' atau Syiah ini juga berdarajat-darajat. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i nanti akan kita lihat pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu menolak syahadatnya kalangan Khattabiyah dari kalangan Rafidhah. Jadi enggak semua Syiah nanti. Nah, jadi Syiah ini nanti ada banyak gitu kan. Yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i enggak boleh diterima itu yang Khattabiyah. Karena dia punya keyakinan kedustaan itu halal. Menghalalkan kedustaan untuk membela madhab bid'ahnya itu. Jadi boleh dusta. Nah, yang lain-lainnya nanti itu para ulama nanti punya pandangan masing-masing. Kita nanti mengambil yang paling maslahat untuk agama kita. Bid'ah khawarij, kemudian bid'ah tasyayyu', bid'ah qadariyah, yaitu bid'ah yang menafikan takdir Allah azza wajal. Lawan dari qadariyah ini adalah murji'ah gitu. Lawan dari qadariyah dia adalah murji'ah, dan yang parahnya nanti ini jatuh ke Jahmiyah. Jadi Jahmiyah itu iman sudah ada di hati gitu kan. Menafikan Jahmiyah ini menafikan sifat Allah dan kemudian menafikan nama-nama Allah azza wajal. Ada banyak kebid'ahannya Jahmiyah ini sampai kemudian pada ghulat murji'ah itu adalah bagian dari Jahmiyah juga nantian. Kemudian bid'ah Mu'tazilah, yaitu yang mengedepankan akal itu dalam perkara-perkara agama, menempatkan akal itu sebagai dalil tertinggi. Kemudian bid'ah Nasabi. Bid'ah Nasabi ini bid'ah pembenci Ahlul Bait. Nah, masing-masing dari kebid'ahan ini nanti ada wilayah-wilayah persebarannya. Kecuali Khawarij ini saya belum mendapatkan wilayah konsentrasi persebarannya itu di mana. Adapun Syiah tasyayyu'
Itu konsentrasi persebarannya di Kufah. Nanti banyak perawi-perawi hadits yang berada di Kufah, itu yang dia terindikasi memiliki kebid'ahan tasyayyu' ini. Adapun Qadariyah itu menyebarnya di Basrah. Jadi perawi-perawi hadits yang ada di Basrah itu indikasi-indikasi mereka memiliki kebid'ahan Qadariyah itu banyak. Nanti antum bisa lihat ketika di dalam khazanah ilmu rijal itu antum mendapatkan Rumiyah bil Qadar gitu. Terindikasi memiliki bid'ah Qadariyah. Antum lihat asalnya mesti Basrah. Pada umumnya dia di Basrah. Nah, yang Jahmiyah ini tersebar. Jahm ibn Safwan ini kan mulainya itu di masa kekhalifahan Abbasiyah, sehingga dia bid'ah Jahmiyah ini dia tersebar. Saya tidak mendapatkan konsentrasi tertentu. Adapun Mu'tazilah, bid'ah Mu'tazilah ini dia anak kandung dari Qadariyah gitu loh. Jadi awalnya dulu Qadariyah, baru kemudian ketika dia mengembangkan mazhabnya jadi Mu'tazilah. Tempatnya di Basrah juga. Nasabi, bid'ah Nasab, pembenci Ahlul Bait, ini berada di Damaskus, di wilayah Syam, di wilayah Syam. Karena pada masa itu wilayah Syam itu adalah wilayahnya pusat pemerintahannya kekhalifahan Umayyah yang dahulunya ada konflik dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pengikut-pengikutnya itu kemudian setelah Ali bin Abi Thalib wafat, setelah kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan itu wafat, pengikut-pengikutnya yang di bawah itu kemudian kecintaannya itu terlalu berlebihan satu sama lain, hingga bisa dikatakan bid'ah Nasabi ini lawan dari Syiah gitu. Sehingga berlebih-lebihan membenci Ahlul Bait, yang sementara Syiah berlebih-lebihan dia dalam mengagung-agungkan ahli bait. Nah, jadi ini singkatnya. Nah, adapun pandangan para ulama hadis bagaimana terhadap perawi-perawi yang memiliki kebid'ahan ini. Pendapat yang pertama adalah menolak riwayat ahli bid'ah itu secara mutlak, udah nggak boleh. Nah, ini biasanya yang disampaikan oleh sebagian asatidzah yang menisbatkan dirinya pada manhaj salaf itu kan, nggak boleh ambil ilmu dari ahli bid'ah. Asal dia nggak senang sama ustadz siapapun gitu kan, dicarinya alasan-alasan membid'ahkan, jangan ambil ilmu dari dia gitu. Nah, ini asalnya dari pendapat yang pertama ini gitu loh. Dia asalnya dari pendapat yang pertama. Siapa salafnya yang berpendapat dengan demikian nanti akan kita simak penuturannya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Kemudian yang kedua, tafsil. Tafsil ini dia tidak menerima secara mutlak, tidak pula menolak secara mutlak, tetapi harus diteliti lebih lanjut lagi, dilakukan proses pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Kalau nanti ada syarat-syarat tertentu yang seperti ini, bolehlah kita terima. Tapi kalau nanti ada keadaan-keadaan yang mengindikasikan harus ditolak, tolak gitu. Nah, dalam hal ini pendapat yang tafsil itu ada dua nanti yang dinisbatkan kepada para salaf. Pendapat yang pertama, pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan batasan, memberikan syarat kalau kebid'ahannya itu membolehkan dusta, nggak boleh diterima. Tapi kalau kebid'ahannya itu bukan dalam hal kedustaan, itu masih ditolerir untuk diterima riwayatnya, riwayat hadisnya. Adapun Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, jadi batasan yang ditetapkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah apa? Kalau perawi yang memiliki kebid'ahannya itu tidak mendakwahkan kebid'ahannya, boleh diambil hadisnya, riwayatnya boleh. Jadi ketika beliau ditanya tentang seorang perawi yang memiliki kebid'ahan Qadariyah yang dari Basrah itu, beliau mengatakan boleh ambil darinya. Kalau ditanya kenapa, dia bukan dai, dia tidak mendakwahkan bid'ah qadarnya itu, qadariyahnya itu tidak didakwahkan kepada murid-murid yang belajar hadis kepadanya gitu. Ini Imam Ahmad rahimahullah demikian. Jadi kalau dia mendakwahkan jangan diambil hadisnya, tetapi kalau dia tidak mendakwahkan boleh diambil hadisnya. Kemudian pendapat yang ketiga, menerima secara mutlak, ini bukan pendapat para ulama. Jadi nanti
Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah itu menukilkan bahwasanya ini sebagian pandangan para mutakallimin, bukan ahli hadis ini dia. Dia bukan pandangannya ahli hadis yang ketiga ini. Maka secara lebih terperinci mari kita simak ucapan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ini pada kesempatan ini saya membacakan teks ucapannya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang sama, yaitu menerima hadis. Sama itu kan menerima periwayatan hadis dengan cara sama mendengar dari guru gitu. Kalau gurunya itu apa? Ahlil bid'ah wal ahwa, ahli hawa nafsu, kal qadariyah, seperti qadariyah, wal khawarij wal rafidah. Wa fil ihtijaji bima yarwunahu, dan juga berhujjah dengan hadis-hadisnya boleh atau enggak gitu kan. Famana ta'ifatun minas salaf sihhata dzalik. Kalangan yang pertama dari para salaf itu melarang untuk mengambil riwayat darinya dan berhujjah dengan riwayat hadisnya. Li'illatin, atas sebab apa? Annahum kuffar, karena para ahli bid'ah itu kafir. Kalau kafir nggak bisa diterima. Indaman dzahaba ila ikfaril muta'awwilin. Ini bagi mereka yang menghukumi kafir para pelaku bid'ah ini, meskipun pelaku bid'ah ini dia salah. Muta'awwil itu dia melakukan takwil dan penakwilannya salah, melakukan penafsiran terhadap teks agama tetapi penafsirannya salah gitu kan. Maka nanti muncul, antum akan dapati nanti para ahli bid'ah itu dia berhujjah dengan dalil-dalil Quran gitu kan. Bid'ah khawarij itu dia kan berhujahnya kan inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah azza wa jalla, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Tapi dia melakukan takwil, penafsiran yang keliru terhadap dalil gitu. Nah, ini ada sebagian yang kemudian kalau dia melakukan penafsiran yang salah ya dan terjerumus kepada kekufuran, kafir ya kafir gitu. Tetapi kemudian ada kalangan yang kedua, wa fussaq, dia dianggap fasik indaman lam yahkum bi kufri muta'awwilin, berdasarkan pendapat yang tidak menghukumi kafir bagi orang yang melakukan takwil. Dia salah penafsiran agama, ini belum bisa dihukumi kafir, dan ini pandangan yang tepat gitu kan. Jadi tidak terburu-buru dalam menjatuhkan vonis kafir terhadap seorang. Wa mimman la yarwi anhu, para ulama yang dia tidak meriwayatkan dari ahli bid'ah yang semacam ini, diantaranya adalah apa? Malik ibnu Anas. Jadi Imam Malik ini nggak nerima sama sekali riwayat kalau perawinya itu dia memiliki kebid'ahan, nggak terima dia. Nah, jadi ini salafnya, beliau adalah salafnya yang menolak riwayat ahli bid'ah itu secara mutlak. Pendapat yang kedua, menerima jika kebid'ahannya itu bukan dalam hal menghalalkan dusta bagi untuk mendukung madhab-madhabnya. Ini terlalu kecil ya anunya. Wa dhahabat ta'ifatun min ahlil ilmi ila qabuli akhbari ahlil ahwa. Sebagian dari para ulama ada yang memperbolehkan untuk menerima hadis-hadisnya ahli bid'ah, ahli hawa nafsu. Alladzina la yu'raf minhum istihlalul kadzib, yang tidak diketahui dari mereka pandangan untuk menghalalkan kedustaan. Wasyahadah liman wafaqahum bima laisa indahum fihi syahadah, dan kemudian tidak menghalalkan kesaksian bagi mereka yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi saksi. Maksudnya apa? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Nah, jadi sebagian ahli bid'ah nanti ada yang
memandang halal dan boleh berdusta, memandang halal dan boleh memberikan persaksian palsu kalau untuk mendukung kelompoknya, madhabnya gitu. Wa mimman qala bihadzal qawli, yang berpendapat dengan pendapat ini, minal fuqaha, dari kalangan para fuqaha adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ini tadi yang saya singgung. Imam Asy-Syafi'i, kalau bid'ahnya itu bukan menghalalkan dusta, boleh masih diterima. Kata Imam Syafi'i apa? Wa tuqbalu syahadatu ahlil ahwa'i illa al-khattabiyah minar rafidhah. Kesaksiannya para ahli bid'ah ini diterima kecuali apa? Khattabiyah, kalangan khattabiyah dari kalangan rafidhah. Li'annahum yarawna syahadata bizzuri limuwafiqihim. Karena mereka itu memandang untuk memberikan kesaksian palsu bagi para pengikut-pengikut madhab mereka. Wa hukiya anna hadza madhhab Ibni Abi Layla. Dan kemudian terhadap hikayat yang lain, para salaf yang lain juga berpendapat yang sama dengan pendapat Imam Syafi'i, seperti Al-Imam Ibnu Abi Layla, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan kemudian terdapat riwayat juga dari Abu Yusuf Al-Qadhi, tilmidhu Abi Hanifah, muridnya Imam Abu Hanifah. Ini para salaf yang berpendapat dengan mazhab yang kedua, masih membolehkan untuk menerima hadis kalau bid'ahnya itu tidak menghalalkan kedustaan. Yang ketiga, ini yang tadi saya singgung, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wa qala katsirun minal ulama. Jadi yang paling banyak, yang paling mayoritas dari para salaf pendapatnya yang ini. Apa? Tuqbalu akhbaru ghairid du'ati min ahlil ahwa. Diterima riwayatnya ahli bid'ah kalau dia tidak mendakwahkan kebid'ahannya. Fa ammad du'atu, adapun para pendakwahnya, kalau dia gencar mendakwahkan kebid'ahannya, fala yuhtajju bi akhbarihim, enggak boleh berhujah dengan hadis-hadis mereka. Wa mimman dhahaba ila dzalik, di antara para ulama yang berpendapat demikian, siapa? Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibn Hanbal. Itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nah, ini dalam rangka amanat ilmiah, mazhab yang keempat saya sampaikan, tetapi ini bukan mazhabnya para imam ahli hadis. Al-Khatib mengatakan, wa qala jama'atun min ahli naqli wal mutakallimin. Ahli nakal itu yang menukil-nukil saja, yang cuma bisanya kopas-kopas saja gitu. Wal mutakallimin, dan sebagian dari kalangan ahli kalam. Ahli kalam bukan ahli hadis, dia memang bidang ilmunya bidang ilmu kalam gitu. Akhbaru ahlil ahwa kulliha maqbulah. Jadi menerima secara mutlak hadis-hadisnya ahli bid'ah. Wa in kanu kuffara, meskipun dia kafir, meskipun dia fasik, dengan mentakwilkan. Tentunya pandangan ini adalah pandangan yang terlalu bermudah-mudah, dan kemudian juga saya belum mendapatkan ahli ilmu atau kemudian para salaf dari para imatul hadits yang berpendapat dengan pendapat yang keempat ini. Tetapi dalam rangka amanat ilmiah, karena disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib keberadaan dari pendapat ini saya sampaikan, bukan untuk diamalkan, tetapi dalam rangka amanat ilmiah. Apa kesimpulan Al-Khatib Al-Baghdadi? Ini minta maaf saya nukilkan panjang banget gitu kan, dan saya kesulitan juga untuk menerjemahkannya dalam bentuk tulisan ini ya. Singkatnya Al-Khatib mengatakan, walladzi na'tamidu alaihi fi tajwizil ihtijaji bi akhbarihim mashtuhira min qabulis sahabati akhbaral khawarij. Yang kita jadikan i'timad, jadikan patokan standar untuk membolehkan berhujjah dengan hadis-hadisnya ahli bid'ah, mashtuhira min qabulis sahabah, yang masyhur dari kalangan para sahabat ketika para sahabat itu menerima khabar-khabarnya khawarij, menerima syahadah kesaksiannya orang-orang khawarij itu. Ketika para sahabat menerima itu, berarti kebid'ahan khawarij ini masih bisa diterima hadisnya. Wa man jara majrahum minal fusaqi bit ta'wil, dan juga kebid'ahan-kebid'ahan yang lain yang serupa, yang dia itu terjerumus kepada suatu kefasikan karena kesalahan memahami dalil agama
Takwil ini saya terjemahkan kesalahan memahami dalil agama. Thumma istimrari amali tabi'in wal khalifin ba'dahum ala dhalik. Kemudian para tabi'in dan khalifin yang setelah para tabi'in juga menerima khabar-khabarnya Khawarij ini. Lima ra'au min taharrihim as-sidqa wa ta'dhimihim al-kadhib. Kenapa kok Khawarij ini diterima? Karena orang-orang Khawarij ini dia sangat menjunjung tinggi kejujuran. Wa ta'dhimihim al-kadhib, dan memandang kedustaan itu merupakan suatu perkara yang dosa besar gitu bagi mereka, sehingga mereka itu anti untuk berdusta. Jadi karena kebid'ahannya itu malah justru menjunjung tinggi kejujuran, akhirnya khabar-khabarnya Khawarij itu diterima. Nah, ini yang kemudian di antara pandangannya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini panjang perkataan beliau. Kemudian beliau menyebutkan ahli-ahli perawi-perawi yang memiliki kebid'ahan yang ada di dalam kitab-kitab hadis gitu kan. Fahtajju biriwayati Imran bin Hittan wa huwa minal Khawarij. Para ahli hadis itu berhujjah dengan hadisnya Imran bin Hittan padahal beliau Khawarij. Wa kana mimman yadhhabu ilal qadar wa tashayyu. Kemudian perawi-perawi yang dia berpandangan qadariyah dan tasyayyu itu juga diterima khabarnya. Wa kana Ikrimah ibadiyan. Kemudian Al-Imam Ikrimah itu ada indikasi beliau berpandangan ibadi. Ibadi itu salah satu pandangan Khawarij. Wa Ibnu Abi Najih wa kana mu'taziliyan. Al-Imam Ibnu Abi Najih ada kebid'ahan i'tizalnya, tetapi riwayatnya juga diterima. Nah, ini bukti-bukti yang dihadirkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwasanya nama-nama perawi besar ini yang hadis-hadisnya itu ada di dalam kitab-kitab hadis, bahkan kemudian fi sahihain, ini mereka ada dan hadis-hadisnya kita amalkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya para ahli hadis menerima riwayat mereka, gitu loh. Kemudian Al-Imam Ibnu Salah menyederhanakan lagi kesimpulannya Al-Khatib Al-Baghdadi yang panjang tadi. Jadi Al-Imam Ibnu Salah itu menguatkan madhab yang ketiga, yaitu pandangannya Imam Ahmad bin Hambal. Wa hadzal madhhabu tsalitsu a'daluha wa aulaha. Pandangan yang ketiga yaitu pandangannya Imam Ahmad bin Hambal yang kata Al-Khatib tadi katsir minal ulama, paling banyak di antara para ulama yang berpendapat demikian. Ini yang paling adil dan yang paling utama untuk bisa diamalkan. Jadi diterima riwayatnya para ahli bid'ah itu kalau dia tidak mendakwahkan kebid'ahannya. Wal awwalu, adapun mazhab yang pertama, mazhabnya Imam Malik yang menolak secara mutlak, ba'idun muba'idun. Ini sangat jauh sekali gitu kan, artinya terlalu ketat dan terlalu, kalau kita boleh membahasakannya itu terlalu saklek gitu loh. Ini kata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah, ba'idun muba'idun lisya'i an a'immatil hadits, karena sudah masyhur dari para ahli hadis. Fa inna kutubahum tafihatun birriwayati 'anil mubtadi'ati ghairid du'ah. Kitab-kitab hadis mereka itu banyak memuat riwayat-riwayatnya perawi yang memiliki kebid'ahan tetapi mereka tidak mendakwahkan kebid'ahannya. Wa fis sahihain, bahkan di dalam sahihain, katsirun min ahaditsihim fis syawahid wal usul. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim itu meletakkan hadis-hadisnya itu dalam hadis-hadis yang utama, hadis-hadis usul, dan kemudian syawahid ini hadis-hadis pendukung. Itu diletakkan di dalam dua kitab ini. Terakhir ini hendak saya sampaikan, Al-Hafidz Ibnu Salah itu tahun 600-an Hijriah, Al-Hafidz Ibnu Hajar wafat tahun 800 Hijriah, artinya sekitar 200 tahun setelah Al-Hafidz Ibnu Salah. Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian mengeluarkan statement sebagai penutup dari diskusinya para ahli hadis tentang periwayatannya ahli bid'ah. Ini sangat penting sekali. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa tahqiq, yang benar gitu kan, yang hak gitu kan, tahqiq setelah melalui proses diskusi yang panjang ini, annahu la yuraddu kullu mukaffarin bi bid'atihi. Tidak semua
perawi yang memiliki kebid'ahan bahkan kemudian dianggap sampai kafir, itu enggak semua riwayatnya itu ditolak. Kenapa? Li'anna kulla ta'ifatin tadda'i anna mukhalifiha mubtadi'ah. Karena tiap-tiap kelompok itu mesti akan menganggap lawan dari kelompoknya itu adalah ahli bid'ah. Antum saksikan hari ini kan begitu. Nanti yang ngaji sama Ustadz Fulan akan menganggap yang ngaji sama Ustadz Fulan yang lainnya itu dia punya kebid'ahan, sehingga jangan ambil riwayat dari dia. Nah ternyata ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan demikian, di zaman beliau terjadi. Jadi kalau antum lihat saat ini fenomena-fenomena yang tidak nyaman di kalangan para penuntut ilmu, itu di masanya Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah ada gitu lah. Waqad tubalighu, bahkan kadang-kadang berlebih-lebihan, fatukaffiru mukhalifiha, bahkan sampai kepada kalimat kufur. Falau ukhidha dzalika 'alal itlaq, kalau ini diambil secara mutlak gitu kan, pandangan untuk tidak boleh mengambil riwayat ahli bid'ah ini secara mutlak diambil, lastalzama takfira jami'i tawaif, ini nanti akan melazimkan kita itu untuk mengkafirkan semua kelompok yang ada gitu kan. Maka yang jadi sandaran, jadi patokan apa? Fal mu'tamad. Yang jadi patokan apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Annalladzi turaddu riwayatuhu man ankara amran mutawatiran minasyar'i. Yang ditolak riwayatnya itu kalau kebid'ahannya itu mengingkari perkara-perkara yang sudah mutawatir dalam syariat. Ma'luman minad dini bid-darurah, yang diketahui oleh banyak orang tanpa harus melalui proses ijtihad yang panjang gitu. Yang mana anak kecil aja tahu kalau puasa itu wajib gitu kan, puasa Ramadan wajib. Kalau nanti ada kebid'ahan mengajarkan puasa Ramadan nggak wajib, nah itu riwayat hadisnya itu yang baru ditolak, ilmunya itu yang nanti ditolak. Kalau nanti perkara perbedaan antara kunut subuh atau kemudian tidak kunut subuh, ini perkara-perkara yang bukan amron mutawatiron gitu kan, tidak dijadikan sebagai patokan untuk menolak riwayat seseorang atau ilmu dari seseorang, nggak bisa dijadikan. Wa kadza man i'taqada aksahu, demikian pula nanti yang meyakini sebaliknya, yaitu apa? Meyakini sebaliknya itu ya membolehkan sesuatu yang tidak ditetap meyakini suatu hal wajib yang mana syariat tidak pernah mewajibkannya. Fa amma man lam yakun bihadhihi sifah, adapun perawi-perawi yang sifatnya tidak demikian, artinya kebid'ahannya itu tidak sampai kepada perkara yang mutawatir gitu, disepakati di dalam Islam, wa dhamma ila dzalika dhabtuhu, kemudian ditambah lagi memang dia pakar di dalam hadis, dhabtnya itu kekuatan dia untuk menghafal itu memang kuat, lima yarwihi ma'a wara'ihi wa taqwa, diketahui juga kewaraannya, ketakwaannya, fala mani'a min qabulihi aslan, maka enggak ada sesuatu alasan untuk menolak khabar dari mereka atau hadis dari mereka. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya apa? Riwayat ahli bid'ah itu boleh diterima, tapi dengan catatan. Di antara catatannya, satu, kebid'ahannya bukan dalam hal menghalalkan dusta. Ini pendapatnya apa? Al-Imam Asy-Syafi'i tadi. Catatan yang kedua, boleh diterima riwayatnya ahli bid'ah itu kalau perawi yang menyampaikan itu dia tidak mendakwahkan kebid'ahannya. Yang ketiga, kebid'ahannya tidak berkonsekuensi kepada kekufuran perawinya. Tidak berkonsekuensi kepada kekufuran perawinya. Emang ada bid'ah yang konsekuensinya kufur? Ya ada, bid'ah khalqul Quran itu, meyakini Quran makhluk. Ini berkonsekuensi untuk tidak meyakini Quran sebagai kalam Allah gitu. Dan kalam Allah itu sifat Allah. Ketika tidak mengingkari sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk mengimaninya gitu kan. Ini nanti berkonsekuensi kepada kekufuran, wal iyadu billah. Isa sudah ya? Terakhir ini kan. Kebid'ahan bukan pada hal yang mukhalafah atau menyelisihi prinsip syariat yang diketahui secara mutawatir. Nah, oleh karena itu alhamdulillah sejalan dengan ini Majelis Ulama Indonesia itu kan sudah mengeluarkan standar-standar sesat itu.
ada berapa standar sesat yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Inilah yang kemudian dimaksudkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, prinsip agama yang diketahui secara ijma oleh kaum muslimin, disepakati semuanya. Jadi kalau mau mengatakan ini nanti kelompok ini sesat, patokannya dipatokan kriteria yang sudah dikeluarkan diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau ini Nuzhatun Nazar. Jadi kalau antum nanti mau merujuk perkataan beliau, ada di kitab Nuzhatun Nazar, syarah Nukhbatil Fikar ini dalam hal ilmu hadis. Mungkin ini saja ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan permasalahan ini, dan mudah-mudahan setelah ini ya kaum muslimin jangan ada lagi nanti yang tahzir sana tahzir sini atas alasan tidak sesuai sunnah, dan kemudian terburu-buru memvonis saudaranya itu ahli bid'ah, padahal perkaranya tidak sesimpel yang disangkakannya itu. Ini saja yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.